Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimahullah. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa meningkatkan keimanan dan berharap ampunan dari Allah. Semoga segala amal ibadah yang kita berbuat dapat diterima yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, teladan umat Islam yang senantiasa menuntun kemanusiaan, yang perangai-perangainya dapat dijadikan kompas moral kehidupan, sikap yang sidik, amanah, tabligh dan fatonah dapat menjadi mata air keteladanan yang mencerahkan semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kehidupan beragama hadir tanpa spiritualitas. Karena kehidupan beragama kita hanya berisi pengulangan tanpa penghayatan mendalam atas ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak menyentuh kedalaman kalbu manusia. Terkadang sholat yang kita kerjakan seperti hanya sebatas yang bersangkut paut dengan hukum-hukum tentang syaratnya. Rukunnya sah dan batalnya saja. Kita tidak lebih layaknya mesin yang diprogram untuk menegakkan sholat tanpa merasakan kesan setelahnya. Karenanya dalam menjalankan agama, jangan sampai didasarkan atas suatu konstruksi pemikiran yang sempit dan koridor-koridor normatif yang serba membatasi, melainkan harus diisi dengan nilai-nilai agama yang universal dan merespon tantangan terkini. Terdapat 4 nilai yang paling esensial dalam beragama. Pertama, al-tauhid atau tauhid. Nilai dasar tauhid mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya wujud mutlak adalah Allah. Dialah satu-satunya entitas yang tidak bermula dan tidak berakhir. Sedangkan manusia dan segala makhluknya adalah kenyataan yang masa kehidupannya tak lebih dari 2 atau perjalanan waktu karena keberadaan mereka yang senantiasa hancur fana. Yang fana adalah semesta, Allah Subhanahu wa taala abadi. Nilai tauhid pula menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Jadi sholat, hidup, mati itu semuanya kita orientasikan hanya kepada Allah dan karena Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Tauhid tidaklah dimaksudkan sebagai doktrin keagamaan dalam pengertian kepercayaan, kewajiban atau larangan, tapi membentuk prisma pandangan hidup yang menurunkan gagasan-gagasan mulai dari etika, moral, pendidikan maupun politik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, al-ittiba atau mengikuti. Nilai dasar beragama ini mengemukakan tentang pentingnya setiap muslim selalu menaati seluruh larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kaum muslim
untuk ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 50. Yang ketiga, al-taisir atau kemudahan. Nilai dasar yang ketiga ini merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diberikan Allah agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran, terutama dalam situasi sulit. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan. Al-Maisyaqqah tajlib al-taisir. Salah satu contoh kemudahan dalam beragama disebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum waman kana maridun au ala safarin qaidatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walituqammirul iddata walitukammirullaha ala ma wala'allakum tashkurun. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan prinsip kemudahan ini pula, tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Namun, secara umum terdapat dua cara menembus hutang puasa, yaitu qadha dan fidyah. Adanya berbagai kemudahan dalam ajaran Islam ini agar memastikan umat Islam dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu dan mendorong agar rajin menjalankan agama. Lantaran bisa dilakukan dengan mudah tanpa kesulitan. Tidak heran pula bila sekelas ulama besar kontemporer Yusuf Qaradlawi dalam kitab Al-Ijtihad fi Al-Syariati Al-Islamiyah menegaskan bahwa prinsip yang melandasi hukum Islam adalah taisir atau kemudahan. Masyiral muslimin rahimahullah. Keempat, nilai maslahat. Selain taisir, prinsip utama lainnya dalam Islam adalah maslahat. Lawan sepadan dari maslahat adalah mudarat. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad menyebut bahwa la dirara wala dirara, tidak mudarat dan memudaratkan. Al-Ghazali dalam kitab Mustafa min Ilm al-Usul berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dan islah atau kemaslahatan
sangat erat sekali. Maslahat menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adanya kemaslahatan dalam prinsip ajaran Islam menandakan bahwa penderitaan merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebab Islam tidak mengajarkan pencapaian prestasi spiritual melalui penderitaan. Allah memang memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Akan tetapi hal itu untuk mengangkat derajat manusia sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi wala nabluwannakum fi syai'in minal khayri wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi wat samarah wa basyiris dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Marilah kita menyelami relung nilai-nilai beragama agar senantiasa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya la'alla taula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa tabi'ahu illa yaumin. Amma ba'd fa'awsini wa iyyakum bitaqallahi haqqa tuqatihi la'allakum turhamun. Semoga kita semua mampu menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, mengamalkan perilaku orang-orang yang bertakwa, dan kelak dipanggil menghadap kepada Allah dengan ketakwaan yang melekat di hati kita masing-masing. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal haja. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa iyya'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar.